Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, salam jumpa di tayangan video pembelajaran pelatihan profesionalisme kompetensi wakil kepala madrasah. Saya Basuki Widyaswara Balai Diklat Kagam Palembang. Dalam tayangan video ini saya akan berbicara tentang profesionalisme kompetensi wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Jabatan wakil kepala madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan membantu kepala madrasah dalam menjalankan tugas dan pokok dan fungsinya untuk mengurusi segala masalah yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan belajar mengajar di madrasah. Apa saja tugas utama wakakurikulum di madrasah? Secara umum, tugas seorang wakakurikulum adalah membantu kepala madrasah dalam menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan di madrasah sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan. Tugas wakil kepala madrasah bidang kurikulum diantaranya: 1. Membuat dan menyusun program kerja atau kegiatan madrasah di bidang kurikulum serta mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaannya. 2. Melaksanakan prosedur dan peraturan administrasi madrasah yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam batas wewenang yang diberikan kepala madrasah. 3. Memberdayakan, mengkoordinasi unit-unit organisasi atau kerja di lingkungan madrasah dalam kegiatan madrasah di bidang kurikulum. 4. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala madrasah secara berkala. 5. Mengkoordinasi rencana kunjungan dan mengajak siswa belajar di luar kelas ke tempat-tempat objek belajar yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan materi. 6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan komite madrasah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bidang kurikulum. 7. Mengkoordinasikan rencana pengadaan kebutuhan laboratorium dan perpustakaan. 8. Melakukan kajian atau analisis hasil evaluasi KBM dan pelaksanaan KBM serta membuat usulan perbaikan selanjutnya. 9. Bertanggung jawab atas pengelolaan evaluasi KBM semester dan tahunan terhadap rencana serta sasaran yang telah ditetapkan di madrasah. Sobat pelatihan yang saya hormati, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar efektif, wakakurikulum bertanggung jawab kepada kepala madrasah dalam membawahi 1. Urusan jadwal dan evaluasi. 2. Urusan KBM dan sumber belajar. 3. Perpustakaan. 4. Adalah kompetensi akademik. Dalam pengembangan kurikulum, wakakurikulum di setiap jenjang satuan pendidikan memiliki tanggung jawab: 1. Menyusun program pengajaran, program tahunan dan semester. 2. Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan juga tugas tambahan lainnya. 3. Mengkoordinasikan pembuatan administrasi guru. 4. Adalah menyusun jadwal dan program pelaksanaan ujian akhir madrasah atau nasional. 6. Menyediakan silabus modul ajar untuk seluruh mata pelajaran. 7. Penyusunan program KBM dan analisis mata pelajaran. 8. Mengatasi hambatan KBM, menyusun laporan pelaksanaan pelajaran secara berkala. Sobat pelatihan yang kami hormati, standar kompetensi yang harus dimiliki oleh wakakurikulum untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik adalah hard skill, soft skill, dan sikap. Hard skill yang harus dimiliki oleh seorang wakakurikulum adalah: 1. Memiliki kemampuan manajerial. 2. Mampu berkomunikasi dengan baik. 3. Mampu memotivasi staf agar berkembang.
Keempat, memiliki ketelitian dan kreativitas. Kelima, mampu meningkatkan kualitas KBM. Keenam, menguasai aplikasi standar perkantoran. Sedangkan untuk soft skill, seorang waka kurikulum adalah memahami kriteria penilaian. 2. Memahami peraturan-peraturan terkait kurikulum yang berlaku. Ketiga, memahami kurikulum madrasah yang berlaku. Keempat, memahami administrasi guru. Kelima, memahami cara pembagian jam mengajar. Keenam, memahami cara penilaian sesuai kurikulum yang berlaku. Ketujuh, memahami pelaksanaan ujian madrasah. Untuk standar kompetensi sikap, seorang waka kurikulum itu harus: 1. Bertanggung jawab, adil, jujur, berpikir positif, inovatif, dan kreatif, serta dapat bekerja sama dengan baik dalam semua kompetensi, keahlian, dan bersama para guru. Sobat pelatihan yang saya hormati, seorang waka kurikulum madrasah dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut. 1. Tersedianya kurikulum semua mata pelajaran di satuan pendidikan. 2. Tersusunnya SK mengajar. Ketiga, terkumpulnya administrasi guru. Keempat, terlaksananya ujian madrasah. Kelima, adanya silabus atau modul ajar atau RPP untuk semua mata pelajaran. Keenam, tersedianya daftar hadir guru. Ketujuh, tersedianya buku evaluasi pelaksanaan KBM. Kedelapan, tersusunnya laporan pelaksanaan pelajaran secara berkala. Kesembilan adalah dokumentasi dan pelaporan semua kegiatan. Sobat pelatihan yang terhormat, apa saja program kerja waka kurikulum? Program kerja waka kurikulum itu meliputi uraian kerja, tujuan, indikator ketercapaian, dan unsur yang terlibat dalam kegiatan yang direncanakan oleh bidang kurikulum di setiap satuan pendidikan. Dasar penyusunan program kerja waka kurikulum adalah sasaran mutu dan sasaran kerja, serta rencana kerja tahunan di satuan pendidikan yang ditempatinya. Program kerja waka kurikulum secara general itu terdiri dari dua, yaitu program kerja umum waka kurikulum dan program kerja pokok waka kurikulum. Untuk program kerja waka kurikulum secara umum itu: 1. Menyiapkan format pembelajaran yang dibutuhkan oleh setiap guru mata pelajaran. Kedua, membantu kepala madrasah dalam mengurus kegiatan kurikulum intrakurikuler maupun ekstrakurikuler untuk setiap guru mata pelajaran. Untuk program kerja pokok waka kurikulum, sobat pelatihan yang terhormat, itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah kegiatan awal, 2. Kegiatan harian, ketiga kegiatan mingguan, keempat kegiatan bulanan, kelima kegiatan semesteran, dan yang keenam kegiatan akhir tahun. Untuk itu, sobat pelatihan yang terhormat, satu persatu kita urai. Kalau untuk kegiatan awal itu: 1. Membantu kepala madrasah menyusun surat keputusan pembagian tugas mengajar. Kedua, menyusun jadwal pelajaran. Ketiga, membantu kepala madrasah membuat surat keputusan pembagian tugas bagi tenaga kependidikan. Keempat, membagi atau menetapkan kelas sesuai dengan program. Sobat pelatihan yang terhormat yang saya muliakan, kegiatan mingguan yang harus dilakukan oleh seorang waka kurikulum adalah: 1. Memberikan laporan kepada kepala madrasah tentang proses pelaksanaan KBM selama 1 minggu. 2. Membantu kepala madrasah untuk menyiapkan pelaksanaan upacara bendera di setiap hari Senin. Ketiga, memberi laporan tentang proses kegiatan pendalaman materi selama 1 minggu. 4.
mengadakan pertemuan konsolidasi dengan masing-masing wakamat, guru bimbingan konseling, dan wali kelas. Sobat pelatihan yang saya hormati, untuk kegiatan bulanan yang harus dilakukan oleh seorang wakil kepala madrasah bidang kurikulum adalah: 1. Mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan KBM dan ekstrakurikuler. 2. Membantu kepala madrasah mengevaluasi kegiatan pendalaman materi di bulan sebelumnya. Yang ketiga, mengadakan konsolidasi dengan guru mata pelajaran dan guru BK tentang kesulitan belajar serta absensi siswa. Keempat, membantu kepala madrasah dalam melaksanakan kegiatan ulangan harian bersama. Membantu kepala madrasah dalam kegiatan UTS. Sedangkan untuk akhir tahun, sobat pelatihan, tugas dari wakamat adalah: 1. Membantu kepala madrasah dalam penyelenggaraan ujian madrasah. 2. Mendampingi kepala madrasah dalam rapat penentuan kelulusan. Ketiga, membantu kepala madrasah memproses berkas STTB dan SKHUN. Keempat, membantu kepala madrasah membuat laporan mengenai penyelenggaraan ujian nasional. Sobat pelatihan yang saya hormati, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Pagi-pagi sudah makan, tidak lupa berdoa. Terima kasih kuucapkan atas perhatian para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.